Halo, selamat sore guys. Ini gue habis pulang kantor. Nah, ini gue kedatangan paket. Jadi gue mau bikin video penggantian headlamp Vespa Primavera yang LED ya, iGet yang 2019. Nah, ini dengan gue beli Daymaker non brand, non maxi race, karena gue tanya sebenarnya harganya lumayan, cuman katanya perbedaannya tuh hampir nggak ada dari segi pencahayaan dan segi kawetan juga. Kata adminnya Bos Vespa, thank you buat Bos Vespa, udah fast respon, katanya nggak ada bedanya. Jadi ya udah, kita unboxing aja yuk. Habis itu kita pasang nih sambil nunggu buka. Pulang kerja ketemu paket langsung seger. Let's go. Nah, oke guys, sudah terbuka. Sekarang kita cek kondisinya. Ya, seperti ini guys. Kondisi packagingnya rapi banget. Ini kita dapat baut-baut buat ini sepertinya. Ya, seperti ini kondisinya. Mantap. Oke, habis itu kita coba pasang di motor. Nanti gue kasih tahu ada sesuatu yang perlu banget jadi catatan kalau misalnya Vespa kalian udah LED mau ganti Daymaker, supaya kalian ngerti masangnya nggak salah. Oke. Nah, oke teman-teman, ternyata soketnya itu tidak plug and play untuk Vespa yang sudah LED. Jadi ini yang 2019 ABS iGet. Soket bawaannya itu ternyata DLC teman-teman, seperti ini bentuknya. Ini perlu banyak yang dirubah sih, karena untuk Daymaker sendiri soketnya itu adalah H4, sedangkan untuk Vespa ini DLC seperti ini karena sudah LED. Nah, ini gue tes dengan multitester apakah sudah sesuai dengan soket-soketnya. Nah, setelah itu kita rakit dengan soket yang sudah gue beli teman-teman. Jadi gue beli soket DLC yang male dan female, tapi yang dipakai cuma male ya, karena colokan dari Vespa itu dia female. Nah, ini dibantu sama bokap yang selalu ngebantuin gue. Terima kasih buat bokap gue. Ini baik banget sih bokap gue bantuin gue siang-siang puasa ngerjain project buat ganti lampu Daymaker dari Primavera gue. Nah, multitester tadi itu berguna untuk menentukan kabel mana yang high beam, kabel mana yang low beam, dan kabel mana yang ground. Karena di sini ada 3 kabel, teman-teman. Nah, ini adalah proses untuk clamping dari Daymakernya. Itu kan kabelnya H4 ya soketnya. Jadi dicabut, kemudian di clamp ulang untuk dijadikan soket DLC. Nah, di sini dibantu oleh bokap gue yang selalu ya pengerjaannya rapi banget, dan ini menggunakan tang untuk ngeklem kabel khusus, terus untuk menyabut kabelnya atau ngupas kabelnya, kemudian untuk motong kabelnya. Jadi ini pemasangannya lebih rapi teman-teman. Nah, kalau misalkan emang kalian berminat, nanti gue taruh di deskripsi deh. Gue bikinin buat kalian kalau mau ganti proji sendiri di rumah. Itu nanti kabel untuk soket-soketnya langsung gue siapkan, jadi kalian tinggal pasang di rumah. Ini gampang banget kok buat masang ke Vespanya, cuman emang untuk kabelnya ini, untuk wiringnya emang agak sedikit rumit. Nah, ini dibantu sama bokap gue, ini sedang melakukan clamping di ground. Ini kabel hitam ini ground, kemudian untuk yang kabel kuning yang seperti teman-teman bisa lihat itu adalah low beam, dan yang putih itu adalah high beam. Sedangkan yang merah itu adalah kabel untuk angel eyes-nya atau untuk DRL, daytime running light. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau Vespanya itu lampunya nyala otomatis, ya nanti di kabel merah itu disambungkan dengan power di rem. Seperti yang pernah gue lihat di robot Vespa vlog apa ya itu yang di luar negeri ya di YouTube. Nah, dia itu nyambung langsung ke power dari brake. Di situ ada 2, nanti gue tunjukin
Atau kalau misalkan emang kalian mau menggunakan daytime running light ya ini saat lampu kecil, bisa juga nanti di bypass atau disambungkan ke soket di yang lampu kecil di saklar sebelah kanan, nanti juga bisa kalian taruh di situ. Cuman di sini karena gue prefer untuk lampunya nyala langsung supaya nggak ketilang kalau lupa nyalain lampu, jadi nanti gue bypass di lampu rem. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang kuning-kuning, itu tuh harus dipasang teman-teman. Jadi itu adalah karet atau seal untuk melindungi si kabelnya itu supaya tidak konslet. Karena kan di dalam itu kan ada konduktor ya, ada tembaganya yang terbuka. Jadi harus ditutup dengan karet warna kuning ini teman-teman. Nah, ini proses pemasangannya juga butuh ketelitian. Gue masukinnya di sini sama bokap gue menggunakan obeng kecil. Ini adalah obeng jam. Nah, ini emang agak tajam sih, agak rawan, cuman ya karena itu yang paling kecil, kalian tapi juga bisa menggunakan tusuk gigi yang bagian tumpulnya, atau kalian bisa menggunakan benda tumpul yang kecil untuk memasukkan karetnya ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira. Memang tidak plug and play, tapi jika kalian mau berusaha ya pasti bisa gitu kan. Tanpa harus ke bengkel, kalian juga bisa kok. Karena ini sesuatu yang tidak sulit, tapi emang butuh ketelitian dan juga butuh kecermatan dalam mengamati. Buat ngelepas si headlamp bawaan ini perlu dibuka 1, 2, 3, 4 baut. Jadi habis dibuka ini baru bisa habis dikendorin bautnya semua copot, baru bisa kebuka nih headlampnya. Yuk, gue buka dulu deh. Buka ya. Ini udah terlepas. Sekarang di replace lampunya. Ini ada dudukan di sini, dudukan karet, jadi harus dibuka dulu. Ini kalau udah terbuka seperti ini. Ini ada spacer karet sepasang kanan kiri. Ya, ini buat di sini biar nggak getar juga pas motornya nyala. Spacer karetnya pasang dulu biar nggak jatuh. Jadi nanti masang lampunya lebih gampang. Ini posisi spacernya dari sini udah terpasang di daymakernya. Tinggal dipasang di sini. Nah teman-teman, jadi pas dipasang ini si DRL ini kan belum nyala. Kalau misalkan kita kontak on, nah ini kan lampu kecil ini, terus baru nih headlampnya nih, headlightnya iya. Nah sekarang kalau misalnya dimatiin, sambungin nih, nah baru nyala DRL-nya. Dia pakai konektor ke rem, switch rem. Ini powernya switch rem ini. Yang putih solid ya, bukan yang putih garis. Jadi dia ketika kontaknya on, dia ikut nyala ketika kontaknya on. Jadi kalau misalkan bisa juga disambungin ke lampu kecil, jadi lampu kecil baru nyala. Cuman untuk menjaga kalau misalkan lupa nyalain lampu kan dia udah nyala nih, dan DRL itu lumayan terang. Jadi Pak Polisi nggak nilang. Oke, ini habis ini mau coba di videoin untuk proses pemasangan kabelnya. Jadi ini kabel merah ini akan disambung ke tadi power dari brake. Teman-teman, sekarang kita pasang ini untuk daytime running light LED-nya. Ini langsung disambung ke power atau switch dari rem. Di sini kita pakai yang kabel putih solid ya teman-teman, jangan yang putih strip hitam. Karena kalau kalian sambung di putih strip hitam, nanti pas kalian rem baru tuh daymaker-nya nyala, atau DRL yang nyala. Jadi ini disambung ke power untuk rem yang putih solid. Jadi dia akan nyala ketika kontak on. Di sini gue dan bokap gue menggunakan klem khusus untuk nyambung kabel. Jadi ini sekunnya ini bokap gue beli di AliExpress banyak banget. Nah kalian kalau misalkan emang mau, nanti bisa gue selipkan untuk paket pembeliannya. Jadi kalian tinggal plug and play aja di rumah. Ini gampang banget.
Jadi setelah kabelnya dua-duanya disejajar, dimasukkan seperti ini, lalu diklem. Nah ini tuh seperti pisau gitu ya teman-teman ya. Itu untuk membuka kabelnya, membuka kulit kabelnya di dalam sehingga dia terkoneksi satu sama lain. Nah ini cukup menggunakan tang aja. Nah ini kabelnya sudah menyatu teman-teman di dalam. Sangat rapi, tidak terbuka, dan aman pastinya dari air. Setelah itu dikancing. Nah ini bagus banget teman-teman. Jadi rapih, nggak perlu kupas-kupas kabel atau lilit-lilit kabel. Ini tinggal masukkan lagi ke dalam soketnya. Nah ini yang bawah itu untuk rem, kalau dipencet dia nyala. Yang atas ini untuk powernya. Tuh, jadi seperti ini rapi banget. Nah jadi ketika di kontak on, dia nyala. Nah ini bagus banget ini. Bokap gue juga seneng banget karena rapi ya pengerjaan dari kita, dan puas lah. Nah ini kondisinya motor sudah nyala. Lalu coba, nah ini adalah low beamnya teman-teman. Jadi low beamnya seperti ini, dan ini high beamnya dites sama bokap gua. Serta untuk angel eyes atau DRL-nya dia sudah nyala. Nah ini udah bagus banget. Cahayanya juga dites langsung ke dalam rumah di sebelah gua ini, yang dalamnya gelap. Habis ini kita tes malam-malam. Oke teman-teman, ini kondisi malam. DRL nyala terang banget, nggak bisa HP sampai ini ya diredupin dulu. Nah ini DRL seperti ini, coba lampu kecil. Nah ini low beam seperti ini, high beam pak. Oke, high beamnya tengah itu nyala dari jauh. Nah ini kita lihat dari jauh ntar. Terang banget. Kalau DRL pak, DRL dong nggak terlalu kelihatan ya. Dari motor mati coba. Motornya matiin. Nyalain. Nah DRL kayak gini. Low beam. Terang banget. High beam. Ya, coba tadi video dari depan. Kalau dari depan nggak dapet cahayanya teman-teman, terlalu terang. Nggak kuat ini, padahal udah pakai 60 fps ya. Ini DRL ya? Ini DRL nya aja kayak gini, gokil. Ini baru lampunya nih kelihatan banget. Ya low beam. Wow. Tuh. Mantap. Oke. Kira-kira seperti itu pemasangan dari Daymaker ini. Kalau misalkan ditanya dibandingkan dengan LED-nya Vespa yang ABS ini lebih terang mana, jawabannya jauh lebih terang ini. Gue juga punya alasan kenapa gue ganti Daymaker ini, karena gue nggak puas sama LED bawaannya Vespa yang gue nilai kurang terang. Dan belakangan ini kan gue sering pulang malam dari kantor, terus kondisinya juga kadang habis hujan. Di situ lubang-lubang tuh nggak kelihatan karena density dari cahayanya itu kurang padat, kurang kurang terang lah lampunya. Jadi ya gue memutuskan untuk membeli ini. Harganya berapa? Harganya 1,899 di Boss Vespa gue belinya. Kemudian untuk soketnya sendiri tuh murah banget, itu di bawah 50.000. Tapi buat teman-teman yang mau dimodifikasi soket seperti itu bisa hubungi ke gua langsung, nanti gue bikinkan. Ya paling harganya sekitar gocap lah buat pemasangan soket seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau modifikasi Daymaker dari LED nya Vespa bawaan ke Daymaker. Ya perlu ada beberapa perubahan, tapi kalau misalkan untuk Vespa yang lama yang masih penggunaan lampu ininya masih bohlam, itu masih H4 jadi plug and play. Oke, see you in the video guys. Thank you for watching. Dadah. Seperti ini.